صلوا على النبي محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع، فملا نور النواحي يا رسول الله، عما كل الكون أجمع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. نكسد أسلام شركين وبنا شركي تصدع، ودنا وقت الهداية يا رسول الله، وحمى الكفر تزعزع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأرفع، يا إمام أهل الرسالة، يا رسول الله من به الآفات تدفع. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع، وينادون ترامى يا رسول الله، قد دها من هول
حبيب سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا وتنادى شفاعة شفاع فعليك الله صلى ما بدا النور وشعشع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع بك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع يا عديم المن يا رب سلنا بالمصطفى جمال طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع وبه فانظر إلينا واعتنا بكل ما دماغ وكفينا كل البلايا ودفع الآفات والرفاق طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع واسقنا يا رب أغيثنا بحياة ضالية وحدي العمر بحسنا وحسن العقبى ومرجع صلى الله على
Sallallahu ala Muhammad marhaban. Sallallahu alaihi wasallam marhaban. Sallallahu ala Muhammad marhaban. Ya Rabbi salli wa sallim marhaban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Habibina Muhammad Ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam kali ini kita masih bisa istiqamah meramaikan syiar-syiar Allah, menuntut ilmu Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kelak kita semuanya kumpul bersama orang-orang yang soleh di dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada panutan kita, baginda Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, begitu pula sahabatnya, dan semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Qalal musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Ila angal wal magalatu tsaminah, magalah yang ke-8. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sab'atun la yanzuru ilaihimul khaliq yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa yudkhiluhumun nar al-fa'il wal maf'ul bih wan nakih biyadihi wan nakihul bahimah wan nakihul mar'ah min duburiha wal jami' bainal mar'ah wa bintiha wazani bi halilati jarihi wal mu'dhi jarahu hatta yal'anah. Pada magalah yang ke-8 ini bersabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sab'atun, ada 7 golongan, la yanzuru ilaihim, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat mereka. Sab'atun la yanzuru ilaihimul khaliq, 7 golongan tidak akan dilihat oleh Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, tidak pula mereka disucikan, dibersihkan oleh Allah. Wa yudkhiluhumun nar, bahkan Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan mereka 7 golongan itu ke dalam api neraka. Wal'iyadu billahi min dzalik. Jadi kata Nabi, ada 7 golongan yang pada hari kiamat tidak dipandang oleh Allah, tidak dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah, bahkan mereka semua akan digiring untuk masuk ke dalam neraka. Lalu siapa saja 7 golongan tersebut? Yang pertama al-fa'il wal maf'ul bih. Fa'il wal maf'ul bih. Al-fa'il artinya orang yang melakukan. Wal maf'ul bih, orang yang dilakukan. Dalam tanda kutip, laki-laki mendatangi laki-laki, ya, perempuan mendatangi perempuan. Bahasa
yang mungkin viralnya homoseksual. Ya, lanang bari lanang, wadon bari wadon. Ngalang-ngalai ayam bae gemong, jago kokon bari jago ku ya. Nah, barangkin menusa dipaya akal pikiran ya, wong lanang doyan wong lanang, wadon doyan wong wadon. Ini bahasa halusnya al-fa'il wal maf'ul bih. Orang yang melakukan dan orang yang dilakukan termasuk salah satu dari 7 golongan yang kelak di hari kiamat tidak akan dipandang oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah, bahkan mereka akan digiring masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, idza atar rajulu ar-rajula fahuma zaniyani wa idza atatil mar'atu al-mar'ata fahuma zaniyatani. Kata Rasul, apabila laki-laki mendatangi laki-laki maka keduanya penzina, dan apabila perempuan mendatangi perempuan juga keduanya penzina. Ini dosa yang sangat besar. Bahkan gara-gara dosa yang seperti ini ya, Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan azab ya untuk umatnya Nabi siapa itu? Nabi Lut kalau enggak salah. Ya, menyukai sesama jenis. Ya, ada sebagian umat Nabi Lut sehingga diberikan azab langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah ta'ala menjaga kita semua beserta keluarga-keluarga kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua, yang termasuk 7 golongan gak mendapat pandangan rahmat dari Allah adalah wanakihu biyadih, orang yang menikah dengan tangannya, ya, bersenang-senang dengan tangannya, baik laki-laki ataupun perempuan. Bakal rupanya bakal wis kepengen wis bae sing goleti jodoh sing solehah. Yang ketiga, wanakihul bahimah. Yang ketiga, orang yang menikahi hewan. Ya, anak kucing hajar kucinge, ayam hajar ayame, ya wedus hajar weduse. Naudzubillahi min dzalik. Yang keempat, nakihul mar'a min duburiha. Menikahi perempuan atau istrinya, ya, berhubungan dengan istrinya tapi lewat jalan belakang. Ya, mentang-mentang jalan depannya tutup lagi palang merah wising guri bae. Ini haram, tidak boleh dilakukan, enggak boleh, dosa besar. Wal jami bainal mar'ati wa bintiha, dan orang yang mengumpulkan antara istri dan anaknya. Loro-loroane didadiaken istri. Ya, wis duwe rabine wis duwe anak wadon dikawin maning. Ini tidak boleh. Lalu berikutnya wazani bihalilati jarihi, dan orang yang menzinai istri tetangganya. Orang yang menzinai istri tetangganya. Wal mu'dhijar wal mu'dhijaruhu, dan berikutnya yang ketujuh, orang yang menyakiti tetangganya. Bil gauli wal fi'li, baik dengan ucapan ataupun perbuatan. Hatta yal'anah, sampai tetangganya melaknatnya. Ya, iseng goda tanggane, ya, menyakiti tetangganya baik itu dengan ucapan ataupun perbuatan sampai dugale nemen, ya, tetangganya marah melaknat. Maka orang yang seperti itu kelak enggak dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari 7 golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin.
Wal maqalatu tasi'ah, dan maqalah yang ke-9, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyuhada sab'atun siwal maqtuli fi sabilillah, al mabtun syahidun, wal ghariqu syahidun, wasahibu dzatil janbi syahidun, wal mat'un syahidun, wal hariq syahidun, wal mayyitu tahtal hadmi syahidun, wal mar'atul lati matat anil wiladah syahidun. Hadis yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan asyuhada sab'atun, yang termasuk matinya mati syahid itu ada 7 orang. Kalau sudah matinya syahid bi ghairi hisab dakhalal jannah, manjing surga tanpa hisab. Ya, biasa kita kenal orang-orang yang berperang ya di jalan Allah untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, tiba-tiba terbunuh, matinya mati syahid. Nah, bukan orang yang berperang saja di jalan Allah lalu mati syahid, melainkan masih ada banyak. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyuhada sab'atun siwal maqtul fi sabilillah. Orang yang dikategorikan mati dalam keadaan syahid itu ada 7. Ya, siwal maqtul fi sabilillah, selain terbunuh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa saja? Yang pertama al-mabtun, orang yang mempunyai sakit perut, saking dahsyatnya penyakit yang diderita sehingga nyawanya hilang, sehingga meninggal dunia disebabkan sakit di bagian perut. Ya, lara weteng. Ya, mbu model apa lara weteng ya. Pokoknya pendate mati nih gara-gara lara weteng, maka matinya termasuk mati syahid. Kastisqa, ya seperti busung air. Oh ya, busung air. Wetenge melempung gede ya, larai beli kejagan, mati ya, maka meninggalnya syahid. Wal ghariq, dan yang kedua yang termasuk matinya mati syahid adalah al ghariq, tenggelam. Alladzi yamutu fil ma bisababi, kelelep embuh kelelep ning laut atau kelelep ning kali ya, lalu karena sebab kelelep mati meninggal dunia, maka matinya mati syahid. Lalu berikutnya wasahibu dzatil janbi, dan orang yang mempunyai penyakit panas yang merasuk sampai ke dalam tembus ke tulang. Bu, penyakit apa kungo? Ya, panasnya beli kejagan sampai masuk ke dalam tembus membalung-balung. Ya. Lalu mati, maka matinya syahid. Lalu berikutnya wal mat'un alladzi yamutu fi ta'un, yang matinya gara-gara penyakit yang disebut wabah. Yang disebut wabah. Oh ya, kalau ada orang mati ya gara-gara penyakit wabah, maka ya matinya syahid. Kalau corona tahun-tahun kemarin itu disebut wabah sehingga banyak orang yang mati, maka mereka matinya dalam keadaan syahid. Lalu berikutnya wal hariq, dan orang yang matinya terbakar. Oh ya, umai kebakaran ya, masih ada orang di dalam ya, sehingga hangus mati ya, terbakar,
maka matinya syahid. Lalu berikutnya wal mayyitu tahtal hadmi, orang yang mati di bawah reruntuhan, kenang gempa, oh iya, atau kenang apa maning, tsunami, iya, kena reruntuhan, kayak wingi kah kasus ning gunung apa sing meti watu kah, longsor, iya. Matine kena reruntuhan, longsor, nah, mereka semua matinya mati syahid. Lalu berikutnya wal mar'ah allati matat anil wiladah, dan perempuan yang meninggal disebabkan melahirkan, memperjuangkan seorang anak, mungkin gak kuat sampai istrinya meninggal dunia. Model seperti itu matinya mati syahid, ya, mati syahid. Nah, ini yang model-model mati syahid seperti ini banyak ya, lara weteng, penyakit wabah, kenang reruntuhan, ya, termasuk apa wanita meninggal disebabkan melahirkan, itu semua mati syahid. Disebutkan syahid akhirat, ya, disebutkan syahid akhirat, karena syahid itu macam-macam, ada syahid dunia, ada syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat. Syahid dunia, ya, yang ikut berperang di jalan Allah tapi niatnya bukan li'ila'i kalimatillah, niatnya bukan untuk semata-mata karena Allah, bukan, ya, untuk supaya dipuji, supaya dianggap pahlawan, ya, ikut berperang, ya, melawan musuh-musuh Allah tapi niatnya salah. Ini syahid, tapi syahid dunia. Di alam dunia orang yang mati syahid berperang itu yang gak usah dimandiin, gak usah diapa-apain, ya, karena syahid untuk bukti nanti. Tapi syahidnya sekedar alam dunia. Apa sebab? Karena niatnya tadi salah, ya, niatnya ingin dipuji, kelihatannya syahid. Ada syahid dunia, syahid akhirat, ya, berperang di jalan Allah akan tetapi niatnya tulus, ya, semata-mata ingin berjuang di jalan Allah, menghidupkan kalimat la ilaha illallah. Ini syahidnya dunia sama akhirat. Ada pula yang syahid dunia saja, syahid akhirat saja. Ya, ini yang seperti ini, di dunia nggak kelihatan syahid, ya, lara weteng mati, ya, melahirkan meninggal, ya, nggak seperti syahid, ya, tapi di akhirat mereka semua dibangkitkan sebagaimana orang-orang yang mati syahid. Lalu wa baqiya minas suhada sahibus sal wal gharib. Nah, termasuk orang yang matinya syahid itu sahibus sal, orang terkena penyakit TBC, wal gharib, orang yang asing, wasahibul huma, orang yang terkena panas yang sangat panas, waladig, orang yang tersengat, ya, listrik dan lain sebagainya, ya, masih banyak. Kemudian magalah berikutnya, magalah yang ke-10. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, haqqun 'alal aqil ay yakhtara sab'an ala sab'in, al faqra 'alal ghina. Sayyiduna Abdullah bin Abbas mengatakan haqqun 'alal aqil, sesuatu yang benar bagi orang yang berakal, ayyakhtaro sab'an, hendaknya dia memilih 7 sifat, ya, memilih 7 sifat, ala sab'in, ya, di atas 7 sifat yang bertentangan. Orang yang berakal akan memilih 7 sifat,
ya, atas sifat yang bertentangan. Yang pertama, al-faqra 'alal ghina. Orang yang berakal itu hendaknya memilih hidup dalam keadaan fakir daripada kaya. Gelem beli bu, kongkon pilih melarat ku. Gelem tamong, mong ya. Pada pengen sugi bu ya. Kata beliau, hendaknya memilih fakir atas kekayaan. Ruya anna sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, al-faqru syainun indan nas wa zainun indallah. Orang fakir itu hina di hadapan manusia, akan tetapi hiasan mulia di hadapan Gusti Allah. Jadi pengen sugi tak melarat, angger pengen sugi. Iya bu ya, sugi tapi suginya nganggo ibadah. Waruya anu sallallahu alaihi wasallam qol, juga Rasulullah bersabda, ya ma'syarul fuqara, wahai orang-orang fakir miskin, kata Nabi, u'tullahar ridha min qulubikum tadfaru bi thawabi faqrikum wa illa fala. Kata Nabi, wahai orang-orang miskin, berikanlah ridho kepada Allah dari hati kalian. Niscaya kalian akan beruntung dengan pahala kefakiran kalian. Jadi kalau misalkan kebetulan kita orang miskin, maka sabar dan ridholah terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan sabar dan menerima takdir, kita yang miskin kelak akan beruntung mendapatkan pahala sabarnya menjadi orang fakir miskin. Wa illa fala. Tapi kalau tidak bisa bersabar, tidak bisa menerima takdir karena dia miskin, ya beli terima, fala, maka dia tidak beruntung, tidak mendapatkan pahala kefakir miskinan. Naudzubillahi min. Jadi beli nake double, wis melarat beli sabaran, wis melarat tapi beli bisa nerima takdir. Ya wis, ning duniane blenak, ning akhirate blenak. Nah, jadi kalau misalkan kita ini miskin, maka sabar, terima takdire Gusti Allah. Bagian ning duniane blenak, urip sederhana, ning akhirate beruntung mendapat pahala ya tanpa batas karena sabarnya kita menjadi orang miskin. Tapi ya mudah-mudahan dari wong sugi kabeh. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua, hendaknya orang yang berakal itu memilih dzul, memilih hina, alal izi, daripada mulia, memilih hina daripada mulia. Ruwiya anna sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, al mu'minu, orang yang beriman itu, alladzi yukhalitun nas, yang bergaul dengan orang lain, wa yasbir, dan dia bersabar, ala adahum, atas penderitaan mereka, afdal, lebih afdal, minal mu'min, daripada orang yang beriman, alladzi la yukhalitun nas, yang tidak bergaul dengan orang lain, wala yasbir, dan dia tidak sabar, ala adahum, atas penderitaan mereka. Ya, jadi orang yang bergaul ini lebih afdol. Kita orang Islam, orang yang beriman, bergaul dengan tetangga, dengan sanak kerabat, dengan orang lain, lalu kita mampu bersabar atas celaan mereka, ya mungkin hinaan mereka, mungkin mereka menyakiti kita, tapi kita sabar. Nah, ini menjadi orang yang beriman yang lebih afdol daripada orang yang beriman tapi tidak bergaul.
tidak kumpul bari menusa, sudah begitu enggak sabaran. Nah, ya. Maka orang yang beriman itu ya kalah jauh derajatnya dibanding orang yang sabar, yang bergaul dengan orang lain. Nah, sehingga orang yang bergaul ini ketika ada orang yang menyakiti, ya anggap ini ujian. Ya, ngetes kesabaran kita. Ketika ada orang yang menghina, anggap ini ujian, ngetes kesabaran kita. Ya, kalau kita mampu bersabar, ya mampu memberikan maaf, wah, di balik pergaulan kita akan mendapatkan banyak ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau enggak sabaran, dikit-dikit marah-marah, ngomel-ngomel, atau justru kita yang menyakiti orang lain, ya celaka. Na'udzubillahi min. Berikutnya watawadu alal kibir. Hendaknya orang yang berakal itu memilih tawadu, memilih merendah, alal kibir, daripada sombong. Ya, bagian sugie ngarat-ngarat, bagian pinter alim alamah, bagian derajate dhuwur, tapi pilihlah tetap tawadu, tetap merendah diri. Ya, ini menjadi sifat yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruya anna sallallahu alaihi wasallam gal, diriwayatkan Rasulullah bersabda, man tawadhu'a takhushu'an lillah rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadhu karena takut kepada Allah, maka derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man tatawala ta'adzuman wadha'ahullah. Dan barang siapa yang sombong, membesarkan dirinya, maka akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rawiya anna sallallahu alaihi wasallam gal, juga Rasulullah bersabda, ma min rajulin, tidaklah seseorang yata'adzam fi nafsih, membesar-besarkan dirinya, wa yahtal fi misyatih, dan sombong di dalam berjalannya, ila laqi Allah, kecuali orang tersebut akan berjumpa dengan Allah, wa huwa alaihi ghadban, berjumpa dengan Allah dan Allah dalam keadaan murka. Ya, sebab manusia itu tidak pantas untuk sombong. Yang pantas sombong hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, satu-satunya sifat yang dimiliki, yang boleh dimiliki oleh Allah, ya ini sombong, al-mutakabbir. Ya, sombong. Kalau Allah sombong pantas. Ya, maha kaya, maha raja, maha segala-galanya. Tapi kalau manusia, apa yang disombongkan? Kemana-mana kita ini, ya WC berjalan, ya mendi bae gawa kotoran, mengmol angger gawa kotoran, ya jalan-jalan mengeluar negeri angger kotorannya digawa, ya mendi bae gawa kotoran. Ini manusia. Ya wis mengkonon bakal wis mati meninggal dunia, ya wis jadi rebutannya cacing. Ya, apa yang disombongkan? Gak ada. Ya, kita kaya, yang memberi kekayaan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cerdas, yang memberi kecerdasan adalah Gusti Allah. Pangkat kita tinggi, yang memberikan jabatan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga manusia tidak pantas untuk sombong. Wislah dia manusia yang tawadhu, merendah diri. Kemudian berikutnya walju ala syabai, orang yang berakal hendaknya memilih lapar daripada kenyang. Ya, ini sering kita sampaikan, ya. Lapar itu bisa menerangi hati, ya, daripada kenyang.
Lapar bisa menerangi hati. Bahkan orang yang ingin selamat dari penyakit, ya anjuran dari Nabi puasa. Ya puasa itu apa ya? Supaya lapar. Sumu tasihu, berpuasalah supaya sehat. Oh ya, karena dengan puasa perut kita kosong, lapar, keroncongan. Ya, dengan begitu ya makanan yang masuk sedikit, sehingga insya Allah jauh dari penyakit. Kemudian waruwiya anna sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, idza aqalla ar-rajulu at-tu'ma mala Allahu jawfahu nura. Rasulullah bersabda, idza aqalla ar-rajulu, apabila orang tersebut mensedikitkan at-tu'ma, makanannya, ya makanannya disedikitkan, mala Allah Ta'ala akan memenuhi jaufahu, hatinya, nuro, dengan cahaya. Waruya anna sallallahu alaihi wasallam qala, ahabbukum ilallah, orang yang paling dicintai oleh Allah di antara kalian adalah aqallukum tu'ma, yang sedikit makannya, wa akhaffukum badana, dan yang paling ringan badannya. Sing paling gering berarti Bu ya. Wong sing paling gering, sing bangene setitik, iku wong sing disenengi ning Gusti Allah. Tapi ya durung tentu sing lemu ora disenengi, bisa jadi sing lemu justru disenengi ning Gusti Allah. Cuman kin makaberan bae ya, hadise Kanjeng Nabi ya sedang memuji orang-orang yang kurus, ya memuji orang-orang yang lapar ini. Ya, orang yang paling kurus di antara kalian dan orang yang paling sedikit makannya itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang manusia tambah usia ya tambah lemu otomatis. Ya. Kenang mangan turu, ya. Akhirnya tambah suwe tambah lemu. Beda bari perjaka, awaknya masih seterek. Bari gadis ya, awaknya masih semampai. Ya, bakal je wis nikah, pemanding anaknya wis pitu, ya wis. Sing mau ne open ya olahraga unggal dina beli giyang. Wis pegel ngurusi anak. Iya. Nah, sehingga lapar ini lebih bagus daripada kenyang. Kemudian berikutnya wal ghamma ala surur, dan memilih pusing, ya memilih sedih daripada bahagia. Nah, ya, ini nasihatnya sahabat ini yang sulit untuk kita amalkan. Nah, ya, kalau disuruh milih seneng atau sedih, maka pilihlah sedih. Jare sahabat, kula sampean kan milih ini seneng apa nangis? Ya seneng. Nah, ya, lah kasih gelem sedih kok. Kabeh pengen seneng. Tapi kata beliau wal ghamma ala surur, pilihlah sedih daripada senang. Ruya sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, alaikum bil huzni, hendaknya kalian semua bersedih. Fa innahu miftahul qalbi, sesungguhnya rasa sedih itu kuncinya hati. Hendaknya kalian bersedih, sesungguhnya sedih itu merupakan kuncinya hati. Qalu, lalu mereka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifal huzun, wahai Rasulullah, bagaimana caranya sedih itu? Ya, caranya untuk sedih itu bagaimana? Qala, maka Rasulullah menjawab, aji'u anfusakum wa admi'uha, laparkan diri kalian dan hauskan diri kalian. Ya, otomatis dengan begitu kita merasa sedih. Ya pengen mangan, ana panganan mah. Ya, tapi ya beli di pangan-pangan, pengen nginung akeh banyu mah, beli di inung-inung. Ya, dengan begitu kita merasa sedih. Ya, merasa sedih.
Akhirnya kita mengharap, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua belajar sabar. Lah Kanjeng Nabi kan seperti itu. Ditawari gunung ini jadikan emas, mong jari Kanjeng Nabi. Lebih baik saya ini 1 hari kenyang, 1 hari lapar. Ya, kenapa? Karena ketika saya kenyang, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika saya lapar, kata Nabi, saya bersabar. Barang kula sampean pengen apa? Lapar bae apa wareg bae? Wareg bae ya. Uripe seneng bae. Ya wis beli apa lah. Bukatan kok dipai sedih ngecaprak beli karuan bu ya. Iya akhirnya tambah adoh sing Kanjeng Nabi, tambah adoh ning Gusti Allah. Wis bagian uripe seneng, tapi senenge ibadah. Uripe warege nganggo ibadah insyaallah. Tapi ya bukatan kepengen naparane praktek. Oh ya, praktek membersihkan hati daripada penyakit-penyakit hati yang kronis ya ini. Ya makanya sedikit, jangan banyak-banyak. Minum sedikit. Ya, dengan begitu hatinya bercahaya. Yastaniru qalbuh. Kalau sudah hatinya bercahaya, otomatis hati kita akan suka kepada kebaikan. Sembayang senang, ngaji senang, baca Quran senang, segala macam kebaikan akan disenangi dan insya Allah bisa dilaksanakan. Kemudian berikutnya waduna alal murtafi, hendaknya memilih rendah daripada tinggi. Memilih rendah daripada tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna tawadhu biduni min syarafil majalis. Sesungguhnya tawadhu dengan merendah termasuk kemuliaan majlis. Ya, termasuk kemuliaan majlis. Misalkan kita jadi ulama besar, datang acara embu hol, embu acara apalah, tekane kari. Ya wis besi dodoke seolie. Ya enggak usah memaksakan diri kuduning panggung. Ora usah. Luru bae genah sing nyaman seolie ning endi. Nah ini berarti orang yang tawadhu. Enggak harus geret saya, paksa saya harus duduk di panggung. Ya bakal belining panggung balik maning nggih. Nah, ini namanya orang enggak bener nih. Orang yang sombong. Waliyadu billahi min dalik. Pilihlah rendah daripada tinggi. Ya, karena rendah itu sifat yang baik, yang bagus, yang bisa mengangkat derajat kita dunia maupun akhiratnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man rafa'a nafsah, barang siapa yang meninggikan dirinya fid dunia, di dunia, qama'ahullah, Allah rendahkan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa man tawadhu'a lillah, dan barang siapa yang tawadhu, merendah karena Allah fid dunia, di dunia, yab'atsullah, Allah taala akan bangkitkan ilaihi malakan, seorang satu malaikat yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fa'ansyatohu, dan memberikan semangat min bainil jam'i, pada kelompok orang yang banyak, faqala, dan malaikat tersebut mengatakan, ayyuhal abdus soleh, wahai hamba Allah yang soleh, yaqulullah azza wajal, Allah ta'ala telah berfirman, ilayya, kemarilah mendekat kepadaku, fa innaka, sesungguhnya kamu, mimman, termasuk orang, la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak pernah merasa takut, tidak pernah merasa sedih. Ini salah satu sifat wali-waline Gusti Allah. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Bisa kita raih dengan menjadi orang yang tawadhu, orang yang bisa merendah hati, merendah diri karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalu berikutnya yang terakhir, wal mauta 'alal haya, hendaklah memilih mati daripada urip. Lah priben kin ki Bu? Ya, hendaknya memilih mati daripada hidup. Bi an yasrifa amwalahu fi ta'atillahi ta'ala, dengan mentasarrufkan hartanya pada ketaatan Allah. Fa in qadima amwaluhu qabla ayyamut ahabba ayyal haqqaha wa in akharaha ahabba ayyatakhar anha. Artinya kalau kita punya banyak harta, kemudian hartanya itu digunakan di jalan Allah, ya kita taat, ibadah, jauh dari perbuatan dosa, maka orang yang benar-benar beriman wis masih mending pengen mati daripada urip ning alam dunia. Ini cerita para wali banyak yang seperti itu. Pegel urip ning alam dunia ku pegel. Ya, masih enak urip ning akhirat. Ya, tapi harus dipastikan terlebih dahulu kewajibannya jalan, ibadahnya bagus, tidak pernah melakukan dosa. Ya, harus dipastikan terlebih dahulu. Ajakin mau sembayang beli, ibadah beli, ngaji beli, wis lah bagian mati baik. Ya, berarti kin mah wong apa mengkononku? Wong nekat ya. Iya, wong nekat berarti kin mah. Ora duwe bekel, ora duwe ganjaran, tapi pengen mati, ya berarti nekat. Ya, beda dengan wali Allah, sudah bagus, sudah banyak bekelnya, mereka memilih mati. Ya, karena kebahagiaan akhirat adalah kebahagiaan yang abadi. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dibersihkan hati kita oleh Allah, diberikan hidayah, taufik, inayah, kekuatan, sehingga mampu menjalankan perintah-perintah Allah, bisa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan keturunan soleh solehah, sehat afiat panjang umur fi taatillah wa rasulih, dan kelak kita semua mendapatkan husnul khatimah. Ala hadhihi wa likulli salihah wa ila hadratir rasul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saja, kurang lebihnya mohon beribu maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.